Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam kesempatan kali ini. Semoga semua sahabat sehat, tetap semangat dan semoga dilancarkan dalam aktivitas di lapangan. Kali ini kita akan berbagi terkait dengan cara menggali informasi terkait dengan UTP atau usaha pertanian perorangan, di mana tidak semua yang disebut UTP itu harus memiliki lahan yang luas. Artinya yang dikategorikan UTP itu tidak harus memiliki sawah atau kemudian tidak harus memiliki lahan perkebunan atau tanaman kehutanan yang luas, tetapi ada hal-hal yang memang perlu digali kembali di sini. Contoh, ketika si PSL datang ke rumah responden, kemudian bertanya apakah mengusahakan tanaman pertanian atau misalnya apakah mengusahakan tanaman pangan. Tentu hal ini juga harus disesuaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh responden. Artinya tidak selalu menggunakan bahasa baku, misalnya artinya disesuaikan dengan bahasa di wilayah masing-masing. Baik. Di sini kita akan berbicara dengan kegiatan usaha pertanian perorangan yang tidak hanya tadi terkait dengan kepemilikan atau penguasaan lahan, tetapi lebih kepada cara pengelolaan. Artinya cara pengelolaan. Kenapa? Karena di sensus pertanian 2023 ini itu tidak ada batas minimal usaha. Apabila tidak ada batas minimal usaha, artinya berapapun komoditas yang diusahakan oleh si petani atau oleh responden itu akan kita cakup di UTP ini. Seperti itu. Nah, kalau dulu mungkin ada yang dikatakan BMU atau batas minimal usaha. Misalnya tanaman cengkehnya harus sekian pohon, kemudian tanaman kelapanya harus sekian pohon, atau misalnya tanaman pisangnya harus sekian pohon baru dicatat. Tetapi di sensus pertanian tahun 2023 ini itu tidak ada batas minimal usaha atau tidak ada BMU. Jadi artinya ketika datang ke rumah responden, contohnya responden hanya memiliki satu pohon petai saja, ya kan? Hanya memiliki satu pohon petai, baik itu di halaman rumah atau di belakang rumah. Tetapi petai ini ketika berbuah, hasilnya itu kemudian rutin dijual oleh si responden. Nah, meskipun si responden ini hanya memiliki satu batang pohon petai tadi yang masuk ke subsektor hortikultur, maka harus didata sebagai UTP. Artinya ketika PSL menemukan responden yang memiliki hanya satu pohon tanaman hortikultur tadi, baik itu petai misalnya, kemudian mangga misalnya, atau apapun itu yang tanaman tahunan, tetapi dijual, artinya hasilnya dijual. Jadi meskipun hanya satu pohon, maka ini wajib dicatat sebagai UTP. Jadi ingat, di ST 2023 ini tidak ada batas minimal usaha. Gitu, artinya tidak ada batas minimum usaha. Berapapun pohonnya kita data. Mungkin itu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.